Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasy China yang berjudul Dream Journey. Film ini diproduksi oleh Well Go USA Entertainment, dirilis pada tanggal 11 Januari 2018 dan disutradarai oleh Zhong Xuanma, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Miu Se sebagai Sun Wukong, Nan Sheng sebagai San Yang, dan Thomas Price sebagai Biksu Tong. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di Lembah Tengkorak, di mana Sun Wukong bertukar identitas dengan gurunya, di mana Biksu Tong menguasai ilmu sihir yang dimiliki Wukong, dan Wukong menjadi manusia biasa. Dalam 7 hari, kekuatan sihir akan menghilang. Biksu Tong pergi menaklukkan iblis, sementara Wukong menemui orang-orang. Mereka juga bertukar senjata. Cerita berlanjut di desa Pansi, di mana Wukong mendapati bocah yang membuang makanan. Wukong berusaha menasihati bocah tersebut untuk tidak membuang-buang makanan. Namun yang terjadi, bocah itu mengejek Wukong, dan tanpa banyak kata, Wukong memberi pelajaran kepada bocah tersebut. Para penduduk yang notabene wanita tidak terima akan perlakuan Wukong dan berusaha menyerangnya. Beruntung Wukong dapat melarikan diri. Scene berpindah di sebuah kedai di mana memperlihatkan wanita cantik yang bernama Shan yang tengah muncul di depan kaum pria. Namun mereka enggan melihat matanya karena siapa saja yang melihat matanya akan tewas. Namun tidak dengan Wukong. Dia melihat mata Shan yang dengan seksama. Sesaat kemudian, San Yang menghampiri Wukong dan menari konyol di depannya. Setelah itu, mereka berdua berdansa bersama. Di tempat yang berbeda, ketujuh siluman laba-laba bersaudara tengah mengatur siasat untuk menangkap Biksu Tong, kemudian memakan dagingnya. Dengan alibi, daging Biksu Tong dapat membuat mereka awet muda, dan salah satu dari mereka terdapat Shan Yang. Dia menceritakan kepada saudari-saudarinya bahwa dia bertemu seorang pria yang tidak takut melihat matanya. Cerita berlanjut di suatu malam di mana San Yang mendatangi Wukong untuk merayunya agar bisa membunuhnya karena mengira Wukong adalah Biksu Tong. Diam-diam San Yang menghunuskan belati. Tak disangka Wukong bergegas bangun dan belati itu pun menancap di tangan San Yang. Wukong berusaha menarik belati tersebut. Di sisi lain dari luar, saudara San Yang melihat bayangan mereka yang tampak seperti orang bercinta. Di tempat yang sama, adik San Yang tengah menunjukkan lukisan Wukong. Dari situ, San Yang baru tahu kalau Wukong bukanlah Biksu Tong. San Yang pun murka dan berniat menghancurkan Wukong. Di tempat yang berbeda, San Yang tengah mempersembahkan beberapa gadis dari timur untuk menggoda Wukong. Namun Wukong tak bergeming. Selanjutnya gadis dari Gunung Malan. Lagi-lagi Wukong tak memperdulikannya.
Dan yang terakhir, gadis yang dari bawah terlihat sangat seksi. Namun ketika sampai di atas, wajah gadis itu bak monyet. Scene berpindah di kediaman Shanyang, di mana saudarinya yang bernama Anggrek Orange tengah melahap makanan dengan amat rakus. Shanyang menyatakan bahwa saudarinya itu akan membunuh siapapun yang mengganggunya saat dia makan, tidak terkecuali dengan Wukong. Dia merasa terganggu akan kedatangan Wukong, kemudian menyerangnya dengan 2 bilah belati secara membabi buta. Wukong merasa kewalahan. Dia berusaha membujuknya dengan menghidangkan makanan yang lezat. Sesaat kemudian, tibalah Wukong mempersembahkan makanan lezat untuk Anggrek berupa sop. Dia pun memakannya. Sekali suap, dia merasa terbang ke angkasa, dikelilingi sayur mayur dan buah-buahan. Anggrek mengungkapkan bahwa hidangannya sangat lezat. Dia memakan sayur, tapi seolah-olah dia memakan daging. Di tempat yang sama, Shanyang teringat akan sumpahnya. Jika ada pria yang mau melihat matanya selama lebih dari 7 detik, maka Shanyang akan menikahinya. Di tempat yang berbeda, Anggrek Orange menangkap Patkai dengan jaring laba-labanya. Kemudian disusul Wujin yang mendapatkan nasib yang sama. Sesaat itu datanglah Biksu Tong melawan siluman laba-laba dengan tongkat gada milik Wukong. Sesaat kemudian muncul keempat siluman laba-laba hendak menangkap Biksu Tong. Namun naas, gada milik Wukong tak terkendali dan dengan mudah Biksu Tong berhasil ditangkap. Di tempat yang berbeda, Shanyang tengah menikmati perasaannya yang tengah dimabuk kepayang oleh ketampanan Wukong. Kemudian datanglah Limau Hijau yang mengabarkan bahwa Biksu Tong berhasil ditangkap. Dan Limau Hijau meminta Shanyang pergi melarikan diri dengan Wukong. Keesokan harinya, Wukong memutuskan untuk pergi meninggalkan Shanyang dan memberikan sebuah lukisan sebagai kenang-kenangan untuk Shanyang. Sesaat itu, datanglah ke-6 saudarinya hendak mengajak Shanyang menikmati daging Biksu Tong. Namun di luar dugaan, Shanyang menolaknya dan pergi berlalu. Di tempat yang berbeda, Wukong tengah bertarung melawan beberapa siluman yang hendak memakan daging Biksu Tong. Namun naas, Wukong kalah dalam pertarungan. Tak berselang lama, tongkat milik Biksu Tong menyala. Dengan sigap, Wukong berhasil mengalahkan mereka. Namun sialnya, salah seorang siluman melempar senjatanya hingga menembus dada Wukong. Beruntung Shanyang datang dan membawanya lari. Beberapa saat kemudian, Shanyang tiba dan mengobati luka Wukong sambil menceritakan jati dirinya, di mana dulu ibunya dan ke-6 saudarinya dibakar hidup-hidup oleh warga. Kemudian mereka diselamatkan oleh Raja Iblis Baimu dari kuil Huangha. Namun Raja Iblis punya niat jahat, di mana Raja Iblis menjadikan mereka bahan percobaan pil iblis yang dia buat. Scene berganti di tempat ke-7 siluman, di mana siluman tertua murka atas tindakan Shanyang yang menyelamatkan Wukong dan berusaha menyerangnya. Mereka juga mempertanyakan kemana hilangnya saudari kelima mereka. Scene berpindah di kuil Huanghua, di mana saudari kelima siluman laba-laba mendatangi Raja Iblis Baime guna melapor bahwa mereka berhasil menangkap Biksu Tong. Dia menyatakan kebenciannya terhadap saudari tertuanya karena terlalu dominan. Raja Iblis menyatakan jika dia berhasil menyantap daging Biksu Tong, maka dia dapat menguasai 3 dunia.
Di tempat yang berbeda, Raja Iblis mendatangi siluman laba-laba dan hendak membawa Biksu Tong untuk dimakan sendiri. Namun mereka menolaknya. Kemudian Raja Iblis menawan saudari tertua dan menyerang mereka semua. Sesaat itu, Raja Iblis melenyapkan mereka dan memasukkannya ke dalam pil. Scene berpindah di kuil Huanghua, di mana Wukong dan lainnya ditawan oleh Raja Iblis. Shanyang pun datang dan melepaskan Wukong. Tak disangka, Raja Iblis muncul dari belakang dan menyerang mereka. Pertarungan tidak dapat dielakkan. Beruntung Wukong mendapatkan kekuatannya kembali, sementara Raja Iblis memperlihatkan wujud aslinya. Di tempat yang sama, mereka terlibat pertarungan yang sangat memanas, di mana mereka bertarung di atas awan, dan Wukong berhasil melumpuhkan Raja Iblis. Setelah itu, Raja Iblis mengakui kekalahannya dan bersujud di hadapan Biksu Tong, kemudian menghilang, disusul dengan menghilangnya Shanyang, dan cerita pun selesai.